Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita ada di sini untuk mengenang, untuk mengingat betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Karena itu biarlah hari ini, Jumat Agung ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Kalau Tuhan saja bisa berkorban buat kita, Tuhan saja bisa bayar harga untuk kita. Yang mungkin ibaratnya kalau dihitung, kita jasanya apa sih sama Tuhan gitu. Terlebih kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus juga membayar harga buat Tuhan. Kita harus juga berikan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kita. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Dicurahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Darah-Mu dicurahkan, amin,
pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kaulah yang akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik di dalam hidup kami. Besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kami memuji nama-Mu. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, untuk mengasihi Engkau. Karena karya-Mu yang besar dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia hanya kami temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Ini kasih kami, ini pujian kami Tuhan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
ucapan syukur. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Yes, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, amin, pengorbananmu yang selamatkanku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yes, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Ini kekaguman kami akan Engkau, Tuhan. Betapa kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih buat cinta-Mu. Dan terima kasih buat salib-Mu ya Bapa. Salib-Mu yang menghidupkan kami. Karya salib-Mu yang menyelamatkan kami. Ajar kami tidak memandang rendah salib-Mu dengan perbuatan kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menghargai setiap karya salib-Mu melalui hidup kami yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui kami menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa kami. Melalui kami memperbaiki diri dan meninggalkan sifat-sifat buruk kami. Sehingga karya salib-Mu itu tidak sia-sia dalam hidup kami. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Yes, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan?
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, Kau beri amin. hidup yang baru, menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah hidup kami, biar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Amin. Yes, mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pengorbanan-Mu membawa mujizat dalam hidup kami, ya Tuhan. Pengorbanan-Mu membawa pemulihan dalam hidup kami. Darah-Mu yang mengalir, ya Tuhan, mentahirkan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Engkau Yesus telah mati bagi kami, menyelamatkan hidup kami. Yes, Dia Yesus telah mati bagi. Mari kita siapkan hati kita untuk benar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selamatkan jiwaku Bagi Dia, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Yesus telah mati bagiku. Yes, Dia. Terima kasih Tuhan. Betapa kami berterima kasih. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagimu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat tangan dan hati kita, mari kita agungkan Dia. Bagi Dia segala pujian hanya bagimu. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi, serukan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala puji, hanya bagimu Tuhan. Yes,
selanjutnya serahkan kepada hamba. Haleluya. Di Tuhan Yesus, pada pagi hari ini menjelang siang, kami masih ada kesempatan untuk memperingati hari kematian-Mu. Tapi kami bukan sekedar Tuhan untuk memperingatinya Tuhan, tapi biarlah setiap hari, setiap detik ada dalam kehidupan kami. Tidak ada satu detik pun kami ada celah melakukan hal yang salah di hadapan-Mu. Setiap menit, setiap detik kami mengingat kematian-Mu. Bukan hari ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus taruh dalam kehidupan kami. Biar hidup kami ini benar-benar Tuhan menjadi saksi-Mu. Biar hidup kami ini cuma bukan sekedar memperingati kematian-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan. Biar hidup kami menjadi saksi-Mu. Banyak jiwa yang kami bawa untuk mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu yang Kau berikan buat kami, yang tidak pernah kata berhenti Kau berikan buat kami. Kalau kami hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Kalau hari ini kami ada karena kasih cinta-Mu Kau berikan buat kami, yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih, mari Tuhan Roh Kudus, biar siap pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang memberi kekuatan buat kami. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Firman-Mu lah yang mengajar kami. Firman-Mu lah yang memberitahu buat kami kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan Roh Kudus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya dari dulu kalau nonton film The Passion ini, saya paling gak kuat. Saya paling gak mau kalau melihat Yesus itu dicambuk sampai begitu mengerikan. Sebenarnya nih ya, bukan film, bukan hari ini, tapi kita memperingatinya adalah setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Istilahnya gak ada rongga dosa dalam kehidupan kita. Gak ada lagi rongga yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Itu gak ada lagi. Kenapa? Setiap menit, setiap detik yang ada dalam kehidupan kita, kita mengingat kematiannya itu 2000 tahun yang lalu. Kematiannya itu bukan kematian keisahan, tapi kematiannya yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Kita gak sanggup. Semestinya kita yang harus mati. Semestinya kita yang harus dicambuk. Semestinya kita harus yang mengalami itu. Tapi Yesus mau lakukan buat kita. Dia mau lakukan buat kita supaya kita gak ngalami. Supaya kita benar-benar menerima kemenangan, kehidupan, sampai kita benar-benar untuk menjadi saksinya. Kita mau di sini temanya Yesus disalib membawa keselamatan dan kemenangan. Yesus disalib datang ke dunia ini gak ada yang lain dalam hidupannya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Hatinya kalau dibelah adalah jiwa-jiwa. Dia rindu kemenangan, keselamatan itu dalam kehidupan kita. Berapa banyak di luar masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di bangsa kita Indonesia ada 280 juta jiwa. Sudah berapa jiwa yang kita bawa ke hadapan Tuhan? Sudah berapa banyak jiwa kita menjadi saksinya Tuhan? Sudah berapa jiwa kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan? Mumpung sekarang masih bisa kita bersaksi,
waktunya di akhir zaman kita udah gak bisa lagi bersaksi. Kalau kita berani bersaksi, di penjara, dihukum, ya kan? Masih ada kesempatan buat kita. Mari kita istilahnya, kita bukan cuma merayakan setahun sekali Jumat Agung, enggak. Kita enggak merayakan setahun sekali, tapi kita merayakan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Seluruh dunia merayakan Jumat Agung kematian Yesus. Tapi kematian Yesus itu sampai seberapa orang sampai mengingini. Kematian Yesus itu sampai berapa orang sampai menangkap arti kematiannya itu. Kita lihat di Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh lagi dia berdoa. Di sini di Taman Getsemani, pertama kali Yesus di Taman Getsemani, peluhnya itu, keringatannya itu sampai keluar darah. Ini adalah darah yang pertama tercurah di tanah. Karena di dalam ketakutan kita berpikir apakah Yesus itu 100% malaikat? Enggak, 100% manusia, punya daging, punya darah. Dia juga merasa ketakutan, gemeter. Tapi dia harus lakukan ini untuk menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Dia tidak bisa nggak bisa dia bilang dia nggak mau. Dia harus lakukan itu. Karena kematiannya inilah untuk menebus dosa kita. Kalau Yesus nggak mau mati, dia nggak mau mendengarkan Bapaknya, kita yang akan menderita. Kita nggak akan sanggup. Tapi kematiannya itu dia harus jalankan semuanya ini. Nggak ada kata istilahnya dia stop, tidak mau melakukan semuanya ini. Tapi dia tetap untuk menjalankan. Sampai malaikat pun datang memberi kekuatan buat Yesus saat itu loh. Di Taman Getsemani. Mungkin di sini siapa yang udah pernah ke Israel? Coba angkat tangan. Tuh udah banyak ya. Saya itu udah 9 kali ke Israel. Sampai teman keluarga saya sampai ngomong, kok mami tuh suka banget ke Israel? Saya bukan karena suka. Setiap kali ke Israel itu adalah buat saya dimana kayak seperti menyatu hidup ini. Ya kan? Sebenarnya sebelum perang kita itu udah siap untuk berangkat ke Israel. Keburu perang dibatalin karena visa nggak dapat, pesawat nggak berani berangkat. Tapi bukannya karena ke Israelnya ini, tapi di mana hidup ini istilahnya kita tuh istilahnya nggak ada, kita cuma cukup untuk ibadah. Kita cuma cukup datang seminggu sekali, itu nggak cukup. Kita harus tiap hari kita baca Alkitab, kita harus tiap hari kita menyembah Dia, tiap hari kita menginginkan Dia. Istilahnya dengan segenap hati dari otak sampai seluruh hidup kita itu nggak ada yang lain yang kita ceritakan, cuma tentang Dia aja yang kita ceritakan. Nggak ada lagi kesempatan kita mau ceritain tetangga. Nggak ada lagi kesempatan kita untuk iri. Nggak ada lagi kesempatan kita untuk marah. Nggak ada lagi kesempatan untuk kita dengki. Nggak ada lagi kesempatan kita kecewa keluar dari gereja ini. Nggak ada lagi kesempatan. Saat kita seluruh hidupan kita adalah yang ilahi. Dia satu-satunya yang kita ingin, yang kita rindukan. Itulah yang Dia mau. Bukan Dia gak mau kita merayakan hari kematiannya. Dia sangat. Mungkin orang bilang, kok Ibu Mary pakainya warna merah? Ini kan hari kan berduka. Aku gak bilang Yesus, aku gak mau merayakan hari kedukaannya. Aku merayakan kemenangannya. Darahnya itu menebus seluruh dunia. Darahnya itu menebus dosa kita semua.
Darahnya itu membawa kemenangan buat kita. Darahnya itu yang berharga, yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Next. Di Lukas 9 ayat 51. Ketika sudah dekat waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengambil keputusan dengan tekad yang bulat untuk pergi ke Yerusalem. Ini terjemahan message-nya. Yesus mengumpulkan keberanian dan meneguhkan hatinya. Istilahnya dia mempersiapkan, dia tahu dia harus balik ke Yerusalem. Secara manusia lebih baik dia ke sorga. Lebih baik dia ke sorga, tapi dia gak ambil itu semua. Tapi dia meneguhkan hatinya, keberaniannya untuk menghadapi apa yang akan terjadi di Yerusalem. Apa yang akan terjadi? Dia harus hadapin. Kita juga akan ngalami. Pada suatu hari, kalau kita menghadapi tantangan, kita harus berani menghadapi apapun juga. Apapun juga. Mungkin kita sekarang ini kita belum menghadapi apapun. Sekarang mulai dulu kan ya, BBM belum naik. Saya juga kaget, barang-barang udah pada naik. BBM belum naik, barang-barang udah naik. Pembantu saya bilang gini, tomat tadinya cuma 1.000 satunya, sekarang 2.500. Saya gak tahu apa habis lebaran kali ya. Kalau udah naik di pasar tuh kan gak mau turun lagi, ya kan? Air minum Pristine juga naik. Saya bilang BBM belum naik, kok berapa naik? Ya inilah. Kedepannya ini bukan baik-baik saja keadaan kita. Kita jangan berpikir bangsa kita ini baik-baik saja. Di Sulawesi Utara, di Halmahera itu gempa kan 7,6. Lumayan tinggi. Tapi puji Tuhannya aman, gak ada tsunami. Coba kalau tsunami, habis lagi lah. Tapi makanya ke depan kita nggak tahu, kita nggak ada kata berhenti untuk berdoa. Nggak ada. Kalau di tempat ini ada doa, jangan sekali-kali kita malas untuk datang. Kalau di tempat ini ayo kita berdoa, kita berkumpul, kita mengumpulkan dengan segenap hati. Kalau bukan kita yang berdoa di daerah sini, siapa lagi? Kalau bukan gereja ini yang berdoa, nggak ada lagi. Tapi kitanya lah yang harus kita ada di tempat ini. Kitalah yang untuk menjadi penjaga di daerah kita. Ya kan? Makanya kematian Yesus itu bukan cuma sekedar buat kita memperingati. Kalau Natal, wah, hari kelahiran Yesus kayak seperti happy birthday ya, mewah, wah, pesta gitu. Tapi memang kalau hari kematian kan gak ada yang pesta ya. Saya bilang boleh sekali-sekali bikin KKR yang besar. KKR besar di Jumat Agung. Kenapa? Kita bilang karena kematiannya ini. Dia merebut semuanya itu. Kunci maut. Dia turun ke alam maut 3 hari. Dia ambil kunci itu. Apa yang dibuka terbuka, apa yang ditutup tertutup. Kenapa? Untuk menyelamatkan kita. Dia turun ke alam maut. Bukan dia mati istilahnya gak bangkit. Dia akan bangkit. Maka disinilah kematian ini yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Ya kan? Semua seluruh dimanapun orang menceritakan khotbah tentang kematian Yesus. Tapi yang saya dapat ini adalah kemenangan. Kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau tanpa kematiannya, tanpa kebangkitannya, kita sia-sia jadi orang Kristen. Sia-sia. Puluhan tahun saya dengar Ibu Sri udah dari tahun 83 ya melayani, berarti udah berapa puluh tahun. Kalau nggak ada kematian kebangkitan ini sia-sia. Tapi karena kematian kebangkitan inilah kita sudah alami, kita sudah saksikan kemenangan demi kemenangan harus ada dalam kehidupan kita. Nggak ada lagi kita bilang saya orang yang tidak bisa mengalami kemenangan. Saya adalah orang yang istilahnya mengalami kemiskinan, kemelaratan, masalah, sakit penyakit. Kita mau pelajari.
Ya kan? Next. Kita mau tentang bilur-bilurnya. Bilur-bilurnya di punggungnya itu. Yohanes 19 ayat 1. Kemudian Pilatus masuk lalu menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Mencambuk istilahnya itu tuh dari cambuknya itu ya. Kalau kita lihat itu cambuknya itu adalah dari besi, ya kan? Panjangnya itu 6,5 cm, ya kan, sampai 8 cm. Total kena cambukan itu ada 2000 kali. 2000 luka di punggungnya itu, di tubuhnya itu. Terus mahkota duri itu 7 cm. 7 cm itu segini ya. Itu kan ada pohonnya kalau di Israel. Pasti yang ke Israel pasti ada yang ketemu pohon buat mahkota Yesus itu. Itu panjang. Sekarang ditusuk di pikiran kita ini ya. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu berbeda. Pikiran kita nggak ada lagi yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Orang yang bisa diselesaikan melalui pikiran dulu kan. Orang mau marah kan dari pikiran kan. Dari pikiran dia melihat dari mata. Dia marah, dia iri, dia sombong. Itu kan dari pikiran. Pikiran inilah kalau nggak seperti pikiran Kristus, kita menjadi orang yang sangat tidak berarti. Tapi kematian Yesus itu, dia memakai mahkota duri bukan karena keisengan, tapi dia tahu dan tahu mahkota duri ini ada artinya dalam hidupannya, kematiannya itu. Supaya dimana ditancapkan di pikiran, supaya pikiran kita itu sama seperti pikiran Kristus. Sampai pikiran kita itu tidak lagi menyelewengkan hal-hal yang lain. Berapa banyak kita jadi orang yang paling banyak curiga satu dengan yang lain. Paling istilahnya marah, ngiri segala macam kalau nggak dihargai, kalau nggak dipandang. Kalau di sini mah nggak ada. Ya kan, di tempat lain banyak. Tapi maka di sinilah ya, kalau kita misalnya dipakaikan mahkota duri, itu istilahnya supaya pikiran kita tuh sama seperti pikiran Kristus. Nah sekarang next, luka memarnya itu. Luka memarnya itu di Matius 26 ayat 6 dan 7. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Memar membereskan kecenderungan perbuatan dosa. Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jika kita dihukum, kita akan berhenti berbuat salah. Penderitaan dapat mengubah orang. Jadi luka memar di wajahnya ini bukan sekedar. Jadi muka memar yang di itu tuh kecenderungan itu untuk istilahnya perbuatan dosa. Amsal yang 20 ayat 30, bilur-bilur yang darahnya itu membersihkan semua kejahatan kita. Kan bilur-bilurnya kan ada bilang untuk menyembuhkan kita. Dia menyembuhkan kita untuk menghapuskan semua kejahatan kita. Dari bilur-bilurnya itu. Kalau sekali cambukan itu ya, itu tuh panjang banget, itu sampai dagingnya keluar. Kalau kita lihat film The Passion ini kan, benar-benar kan sangat-sangat mengerikan. Itu istilahnya dagingnya itu udah nggak ada ya lagi yang utuh. Itu dagingnya itu tercabik-cabik. Tapi apakah Yesus dia marah, dia memberontak? Enggak. Dia tahu dan tahu kematian, dia memang harus alami ini semua. Dia harus alami ini semua supaya kita bebas semuanya. Kita tuh gak lagi kuasa-kuasa roh jahat itu mengikat hidup kita. Sampai kita gak ada lagi kuasa roh-roh yang lain itu sampai membelenggu hidupan kita. Karena kematiannya itu bukan kematian yang keisengan, tapi kematiannya itu membawa kemenangan buat ke dalam kehidupan kita. Membawa keselamatan buat di keluarga kita kalau yang belum mengenal Tuhan. Kematiannya itu adalah membawa kita memberitakan Injil di mana-mana. Itulah kematian yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Next lagi Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya, di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mahkota duri itu 7 cm panjangnya, 7 cm panjangnya, menembus sampai sangat dalam. Istilahnya nih ya, mahkota duri ini masuk ke dalam kita ini, istilahnya menghabiskan semua kemelaratan, kemiskinan. Berapa banyak orang masih tetap melarat, miskin hidupnya. Di dalam Tuhan banyak yang miskin. Kalau nggak percaya, saya ini kan ada ministry salah satu Bu Sri ya, yang suka ikut di Jakarta Barat. Yang saya layani adalah semua gembala-gembala, nggak ada jemaat, semua gembala-gembala. Bukan menyatukan sinode, di mana tubuh Kristus kita bersatu, nggak memandang dia dari gereja mana, nggak memandang dari suku apa, tapi tubuh Kristus kita mau bersatu dari berbagai. Sampai saya itu dapat dari Tuhan sampai 38 provinsi. Sekarang baru 20 provinsi, tapi sejabotabek, se-Jawa Barat itu sudah kita kerjain, kita sisirin. Apakah itu semua terjadi kesatuan? Kesatuan itu adalah di mana kita itu untuk berbagi kasih, di mana kita membawa mereka mengalami hidup kemenangan. Ini level gembala loh. Saya nggak menceritakan gembala nih ya. Ini level gembala membawa kemenangan. Mungkin Bu Sri yang lebih tahu ya, sedalam-dalamnya Bu Sri pernah ngalamin membawa kemenangan demi kemenangan. Tapi mereka tetap sulit untuk menjalani hidup kemenangan itu. Kalau ditanya kenapa? Karena mereka nggak mengalami mahkota duri itu di dalam hidupannya. Mereka nggak mengalami mahkota duri itu tertancap di pikirannya itu. Jadi pikiran, keegoan, kesombongan, kepentingan diri sendiri, kedagingan itu penuh dalam hidupannya itu. Berkat sulit untuk datang. Benar, berkat sulit datang. Coba nih kalau pikiran nih ya, kalau nggak benar nih ya, pikiran istilahnya pikiran yang konyol aja gitu, pikiran iri aja sedikit aja ya, pikiran marah, sakit hati ya masih kayaknya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun kagak kelar-kelar. Itu menghambat berkat, menghambat semuanya. Jadi ya itulah maksudnya mahkota diri ini, kemelaratan dan kemiskinan menghabiskan untuk menebus semuanya kemelaratan kita ini. Kemelaratan itu bukan duit. Kemelaratan itu di karakter. Kemelaratan di mana kita nggak bisa berbuat kasih. Kemelaratan di mana kita sulit untuk mengertiin orang. Kemelaratan kita tidak bisa melayani satu dengan yang lain. Kemelaratan kita nggak bisa kerja sama. Kemelaratan kita tidak bisa bersatu. Kemelaratan kita nggak bisa bertoleransi. Banyak banget kemelaratan itu di dalam setiap anak Tuhan. Kemelaratan itulah yang menghambat orang Kristen nggak bisa maju. Kita hari ini kita cuma bilang, Tuhan aku nggak mau lagi melarat. Aku mau merdeka jadi. Aku mau merdeka, aku mau menang di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau menang menjadi saksi-Mu. Saya dulu ya, pertama kali saya dibaptis, saya itu diusir sama orang tua saya. Saya nggak boleh pulang. Kalau saya berani pulang, saya harus dibunuh. Tapi sedikit pun saya tuh nggak ada rasa takut untuk dibunuh. Saya pikir ya tanpa seizin Tuhan nggak mungkin papa saya bisa membunuh saya. Nggak mungkin. Tapi malam-malam saya pulang, pagi-pagi saya pergi lagi. Saya sambil sekolah, sambil ke gereja GBI, kagak pulang-pulang. Saya nggak pulang-pulang, saya cuma melayani di gereja. Saya nyapu, saya ngepel sampai pendetanya bingung, ini anak kok lucu banget, rajin gitu kan ya, baru umur bangsa 15-an gitu. Kok rajin ya ini anak ya?
Bukan rajin karena nggak bisa pulang. Ya enggak? Tiap hari ngikutin pendetanya besuk, naik sepeda. Kan saya ini orang Pangkal Pinang. Naik sepeda keliling itu. Saya tuh ngikut bukan karena saya rajin. Supaya kalau di Pangkal Pinang, di Bangka itu kalau orang besuk, orang daerah tuh kalau ngeliat ada pendeta besuk, cepet banget dia motong ayamnya. Cepet banget dia motong ayam. Dalam sekejap ayam itu udah dipotong, udah dimasak, bikin pacamke. Enak banget ya. Ya kan, fresh gitu loh ya. Saya itu seneng banget, tiap hari saya itu besuk. Tiap hari saya ikut besuk. Jadi pulang kan udah makan, udah kenyang. Ya kan? Ya kan? Pendetanya juga seneng ngajakin saya. Sampai hari ini loh, pendeta saya itu yang di Bangka itu udah 100 berapa umurnya, masih hidup. Waktu saya ke Bangka pelayanan misi ke sana, saya kaget ngeliatin dia. Sampai hari ini saya kalau kontak dia masih hidup. Tahu nggak? Saya bilang rahasianya apa ya? Saya bilang, Pak, coba kasih rahasianya. Katanya setiap hari mengucap syukur. Nggak ada di hatinya sedikit pun dia marah, dia kesel, kecewa sama siapapun. Tiap hari mukanya selalu berseri. Saya bilang, waduh, ini resep kalau kita dengar kan sepertinya gampang kan? Ternyata enggak. Mengucap syukur itu enggak gampang. Kalau orang dapat duitnya ada, dia bisa mengucap syukur. Coba pulang kalau beras nggak ada, duit nggak ada, ya kan? Pulang suami misalnya nggak dapat kerjaan, pulang banyak hal, sulit untuk mengucap syukur. Saya waktu suami saya meninggal kan udah 20, mau masuk 25 tahun. Baru meninggal, teman saya bilang, Mer, mau ucap syukur. Saya marahin, kamu enak amat suruh saya ucap syukur. Kamu gak ngalami saya lagi kesakitan. Ya kan? Ternyata kalau orang baru suaminya meninggal, jangan coba-cobalah kita sudah ucap syukur. Biarin aja dia nangis. Ya kan? Dia nangis sepuasnya, biarin aja dia nangis. Ya kan? Sampai dia puas, dia bisa sadar Roh Kudus lah yang bisa memberi kekuatan dia ucap syukur. Tapi saya jujur, saya nggak bisa mengucap syukur. Suatu hari saya bisa mengucap syukur. Saat saya mengucap syukur itu ternyata terjadi seperti gejolak kemenangan. Kalau sampai hari ini saya bukan mengucap syukur lagi, sangat bersyukur suami saya udah pulang duluan ke sorga. Kalau orang tanya kenapa, emang suaminya jahat? Suami saya orang yang sangat baik. Dia menjadi wakil gembala di GBI, dia bukan gembala, wakil gembala. Dia sangat baik, dia gak pernah marahin saya. Saya itu jadi seorang istri, saya cuma dimanja, diperhatiin, istilahnya kebutuhan saya itu semuanya gak ada yang gak diturutin semua, ya kan. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Suami saya udah pulang duluan, saya ternyata bisa lari lebih gila lagi. Maka disitulah saya bilang, saya tuh gak akan pernah berhenti untuk menginjil. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, selama suami saya gak ada, saya tuh sudah pergi ke 32 negara. 32 negara. Emang saya pintar bahasa? Kagak. Saya gak mau mikirin soal bahasa. Mereka tanya, Bu Mary pergi begitu banyak, pergi-pergi, emang Bu Mary bisa bahasa? Saya bilang Tuhan kan ngajak saya pergi, saya kan bukan nyari bahasa. Tuhan kan nyari bahasa, dia nyari hati yang nekat, yang berani mati. Saya bilang gitu loh. Buat apa yang pintar bahasa? Dia ngeliatin yang begitu digertak, dia kabur. Tapi kan enggak kan, saya digertak pun, saya belum lama nih November tahun 2025 di Nigeria. Banyak orang. Saya tuh ke Afrika udah 2 kali. Kita tuh datang ke sana, cuma berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Kalau sampai bikin visanya aja ke Nigeria tuh susahnya bukan main, mahal lagi. Kalau dipikir-pikir untuk apa pergi gitu. Tapi yang ajaibnya ini ya, saya istilahnya udah ke puluhan negara, bukan jadi tambah miskin, tambah kaya ya iya. Malahan diberkatin Tuhan kagak berhenti-berhenti.
Ya inilah makanya Tuhan itu mau menghabiskan kemelaratan kita, kemiskinan kita. Next. Hikmat dan kekayaan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dan semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Ini kemelaratan itu istilahnya menghabiskan kita tuh orang yang berhikmat. Istilahnya nggak ada lagi siapa yang bisa seperti kayak Raja Salomo. Hikmatnya yang luar biasa kan? Istilahnya dia sebagai raja, orang yang berhikmat adalah Raja Salomo. Raja Salomo lah yang bisa membangun bait Allah, bukan bapaknya loh, bukan Daud loh, tapi Raja Salomo yang bisa membangun bait Allah. Next, ya kan? Tangan keberhasilan itu, Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kejadian 39. Tuhan menyertai Yusuf dan sangat memberkati dia di tempat yang ia bekerja, sebagai segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Istilahnya nih, Yesus kan disalib di tangannya nih. Jadi tangan ini apa artinya? Berapa banyak kita mengerjakan segala sesuatu, gak ada yang berhasil di tangan kita. Selalu gagal. Tapi contoh seperti Yusuf, dia menjadi orang yang sangat berhasil. Apapun yang dikerjakan, apapun yang disentuhkan berhasil jadi dari tangan itu. Jadi Yesus disalib untuk kita memperingati hari ini. Tangannya itu adalah membawa keberhasilan buat kita. Gak ada lagi tangan ini tangan yang males bekerja. Gak ada lagi tangan ini kita gak bisa lagi menyentuh orang dengan kasih, menyentuh orang untuk mendoakan orang, gak ada lagi. Tapi tangan kita ini tangan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih. Bukan tangan ini untuk memukul anak, ya kan? Bukan tangan ini suami memukul istri, bukan. Tapi tangan ini adalah tangan kasih. Tangan di mana kita istilahnya Tuhan mau jadikan kita orang yang berhasil. Tuhan tuh mau gak sih melihat kita miskin? Gak mau kan? Percaya gak? Dia mau gak lihat kita miskin? Gak mau. Dia mau lihat kita berhasil. Dia mau lihat kita kaya. Dia mau lihat kita istilah hidup dalam kelimpahan. Tapi kenapa orang gak sampai mencapai puncak itu? Ya sebenarnya ada penyebab. Masalahnya di mana? Orang suka bertanya. Sebenarnya masalahnya bukan di pihak siapapun, bukan di pihak, orang suka menyalahkan Tuhan. Enggak ada di pihak Tuhan. Menyalahkan di keluarga enggak ada. Sebenarnya apapun orang itu enggak berhasil, itu diri dia sendiri. Tapi seringkali orang enggak mau introspeksi dirinya. Dia enggak menyadari dirinya, tapi dia lebih seneng nyalakan orang sekeliling. Tapi dia nggak mau gitu loh. Aku yang salah, aku yang nggak berhasil, ya kan? Dia nggak mau menyadari itu semua. Tapi kalau dia mau menyadari itu, dia menjadi orang yang sangat besar. Dia menjadi orang yang berhasil. Dia menjadi orang yang luar biasa. Next, kaki yang dilubangi paku. Di Lukas 10 ayat 18-19. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini kaki kita. Seringkali kaki kita ini sebenarnya Yesus dipaku kakinya itu. Gak ada lagi kaki kita tuh berat untuk melangkah menginjil. Gak ada lagi kaki kita itu menghalangkan kita untuk istilahnya kita melakukan apapun juga. Karena dia sudah memberikan kuasa buat kaki kita. Untuk menginjak ular dan kalajengking, semua musuh apapun kita habiskan. Ya kan? Gak ada lagi kita kata takut untuk melangkah kemanapun. Tapi kaki kita inilah Tuhan yang memberikan kekuatan. Kadang-kadang banyak kayak sekali ya teman-teman saya tuh ibu-ibu ya kan.
karena faktor umur. Kalau diajak, kaki saya sakit, kaki saya nggak kuat jalan. Bapak Ibu kalau mau tahu, saya ini umurnya udah setengah abad loh. Tapi sekali kaki saya itu bukannya nggak sakit. Saya itu kalau mandi jam 1 malam, jam 2 pagi gitu, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu udah sering banget, ya kan? Kalau misalnya kalau tidur tengah malam itu istilah buat saya itu, kalau menurut orang itu nggak boleh. Jam 11 udah harus tidur. Jam 11 saya masih ada di jalan, ya kan, belum pulang, ya kan. Tapi saya cuma bilang nggak ada kakiku sakit. Kadang-kadang ada juga ngilu. Saya cuma bilang, hei kaki, ingat ya, tahu diri, nggak ada ya pakai kata-kata ngilu ya, nggak ada ya kata-kata sakit ya, nggak ada ya pakai istilah kata minyak gosok di mana-mana ya kan. Kita pergi bukan lagi wangi parfum, wah semuanya minyak gosok, ya kan. Yang kecium adalah minyak gosok, ya kan. Saya kan gak mau deh tuh, ya kan, kalau menggantikan parfum tetap parfum. Tapi itu kita bisa berkatakan. Jadi kuat gak? Pasti jadi. Kenapa bisa jadi? Karena kita mengucapkan gelombang keluar dalam hidupan kita ini. Gelombang itu istilah kalau kita ngomong begini cuma sampai di sini aja ya. Tapi kalau gelombang itu bermil-mil. Itu gelombang itu kedengeran. Jadi gelombang itulah yang setiap kalau orang bilang saya sakit, saya susah, dia mengeluarkan gelombang yang negatif, ya terjadilah. Saya susah, anak saya nggak tahu diri, terjadilah. Itu gelombang yang kita keluarkan itu. Tapi coba tiap hari kita bilang, Tuhan aku mengucap syukur, anak-anakku berhasil, anak-anakku menjadi orang luar biasa, anak-anakku diberkati. Anak saya kan 3, 2 perempuan, 1 laki, cucu saya 7, 7-7-nya perempuan, cucu saya, keren kan. Anak saya 3, mereka cuma S1 sekolah. Nggak ada sekolah lulusan luar negeri, bapaknya udah nggak ada, nggak mungkin lah aku bisa biayain mereka sekolah luar negeri, bisa lulus dari Indonesia aja udah bagus. Tapi 3-3-nya, yang 1 lelaki dia megang di presiden direktur bagian tambang. Anak saya yang laki nomor 2, yang nomor 1 direktur keuangan. Yang paling kecil dia itu CEO untuk menguasai semua perusahaan. Ya kan? Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang bisa ngatur begitu? Kita ucapkan, kita tiap hari. Anak saya dari kecil, waktu lagi sekolah tiap hari saya tumpang tangan, saya berkatakan, kamu jadi anak yang berhasil, kamu diberkati, kamu hikmat, kepintaran ada dalam kehidupan kamu, kamu berbeda dengan orang yang lain. Tiap hari saya ngomongin begitu, ya enggak? Terjadi. Karena Yesus mati juga buat kita, kita bisa melakukan apapun. Ya kan, kita menginjak semua musuh-musuh itu. Nggak ada lagi musuh-musuh itu menghimpit hidup kita. Nggak ada lagi musuh-musuh itu bikin kita ketakutan, nggak berani kita bergerak. Nggak ada lagi musuh-musuh itu bikin kita istilahnya, kita mau melangkah ke situ aja kita nggak berani untuk bersaksi. Kita mau ngomong apapun nggak berani. Nggak ada. Saya tuh kalau lagi mau bersaksi paling suka saya naik Grab. Kalau lagi kita bersaksi di Grab nggak mungkin kan kita diturunin, ya nggak, dia kan terus nyetir kan, mau nggak mau dia kan denger kita ngomongin apapun. Sampai tukang Grab itu nangis, sopirnya didoain, udah gitu. Saya suka begitu. Saya tuh sebelumnya untuk melayani hamba Tuhan, saya tuh melayanin anak-anak pemulung di jalanan, banyak banget. Itulah kerjaan saya, ya kan. Makanya kan kadang-kadang kalau kaki kita dihalangi, ya kan, kalau mau melangkah sedikit, ada duit nggak ya buat transport, ya kan, mau melangkah sedikit gimana ya, itu nggak ada. Kita nggak ada ngomong soal duit, tapi kembali lagi saat hati kita rindu ya, duit itu mengejar kita, percaya nggak percaya? Saya udah ngalamin. Waktu suami saya nggak ada, emang saya punya duit.
Kagak ada, saya tuh punya dapur barokah loh. Bukan dapur barokah. Itu cuma ada uang 500.000. 3 hari 3 malam Tuhan bicara sama saya. Duit cuma tinggal 500. Tuhan bilang, waktu aku lapar kamu memberi aku makan. Waktu kamu bagi makanan kamu bersentuhan dengan aku. Waktuku tinggal sedikit. Setiap kali saya dapat bicara itu, saya bilang, Tuhan ini duit cuma segini. Saya bilang, mau masak buat apa? Saya bilang, gimana caranya? Ya kan? Tapi itu gak berhenti ngomong sampai 3 hari. 3 hari. Sampai hari ketiga saya bangkit, saya bilang, yes, saya mau masak. Masak belanja, tahu gak lo, bener 500 itu habis. Masak, saya gak ngontek 1 orang pun. Tapi itu malaikat bisa ngomong sama mereka, teman-teman saya bilang, Mer, kamu ada di mana? Kok saya dapat tadi lagi doa, bantu Mary, dia sekarang lagi masak, mau berbagi. Emang saya ngajakin mereka. Hari itu terjadilah membentuk dapur barokah. Masak dari jam 8 pagi sampai jam 2 cuma dapat 120 bungkus. Sampai hari ini loh dapur barokah memberi orang makan. Gak berhenti-berhenti. Udah ribuan kali, udah gak tahu lah berapa puluh ribu. Kalau ada apa acara apapun kita masak, kita bagi dimanapun. Kita gerak. Ya kan? Waktu Ahok lagi ditangkap, kita datang ke sana, kita dengan cara makan, orang kan nggak bisa menghalangin kita kan. Kita datang, kita memberkati mereka, kita perkatakan terus, ya kan. Tapi kalau orang bilang, Ibu Mary emang Indonesia langsung berubah? Enggak, bukan saya yang mengubah. Yang penting saya mengambil bagian, saya sudah melangkah, saya sudah melakukan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Setiap kita ini Tuhan taruh kok. Cuma kita aja yang bilang enggak. Saya nggak dapat apa-apa. Ada, Bapak Ibu coba cek and recheck. Bapak Ibu itu pasti ada. Tuhan taruh bagiannya apa yang kita layanin. Pasti ada. Mungkin istilahnya dengan hal yang kecil, cuma bantu nyetirin aja, itu sudah ngambil bagian. Mungkin cuma berdoa doang sudah mengambil bagian. Jadi janganlah kaki kita itu menghalangin kita. Kaki kita ini adalah punya kuasa. Jangan kita berpikir kalau kita melangkah melakukan sesuatu kayak hitung ruginya, enggak ada. Jangan. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia memakukan kakinya supaya kaki kita enggak ada yang bisa menghambat. Tapi kalau kita misalnya cuma menangis hari ini, tapi kaki kita masih terikat, masih terbelenggu, kita belum bisa untuk menerobos, perlu kita pertanyakan. Berarti Yesus yang disalib kakinya itu sia-sia loh. Jadi kita cuma bilang, Tuhan aku gak mau kematianmu sia-sia dalam hidupanku. Aku mau bangkit, aku mau bangkit. Next. Lambung itu kenapa? Di Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan tombak, dan segera mengalirkan keluar darah dan air. Ini darah dan air ini adalah gereja tubuh Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Ya kan? Sebenarnya waktu dia tusuk lambung Yesus, Yesus sudah mati. Yesus gak merasakan lagi kesakitan. Tapi yang keluar adalah darah dan air. Darah dan air itu apa? Darah itu adalah istilahnya tubuh Kristus. Air itu adalah Roh Kudus. Disinilah betapa pentingnya tubuh Kristus itu di mana? Gereja. Gereja ini bukan gedung. Gereja ini kita nih gereja. Gerejanya Tuhan yang bisa kemanapun. Air itu adalah Roh Kudus yang selalu menyertai kita untuk menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya itulah tubuh dan darahnya itu. Saya mau kasih kesaksian sebelum saya tutup. Saya waktu ke Nigeria, ini kesaksian benar ya. Saya udah 2 kali ke Afrika. Saya pergi ke satu tempat itu untuk orang jual beli budak. Budak itu disiksa, dicambuk. Wah pokoknya, tapi itu
istilahnya dicambuk itu kan udah melebihi ke Yesus lah. Ditusuk segala macam, mulutnya dijepit, pokoknya dikunci, tapi nggak ada bisa keluar suara. Kenapa? Mereka sebelum disiksa begitu dikasih minum air fudu. Jadi dari air fudu kuasa kegelapan, mereka itu kayak seperti orang blank, nggak sadar. Jadi di apapun istilah mereka tuh nggak menjerit. Jadi mereka disiksa di apapun nggak menjerit. Terus ada satu budak. Budak ini memberontak, marah, ngamuk, pokoknya melawan nih tuannya. Wih, dia dicambuk segala macam. Dia nggak laku-laku. Tuannya bilang, kamu sudah menghabisin uang saya. Kamu nggak laku-laku, nggak ada yang mau beli karena kamu nggak benar gitu kan. Pokoknya dicambuk. Ada satu tuan lewat. Satu tuan ini lihat katanya dia mau beli budak. Tapi dia cari yang memberontak ini, yang memberontak yang nggak benar ini budak. Dia mau beli yang ini. Tapi yang jual bilang ini, jangan beli yang ini nggak benar. Cari yang lain aja. Tapi yang tuan ini enggak. Saya mau beli yang ini. Dia beli. Dia bawa pulang. Terus gitu dia ambil pisau, dia bukain tuh rantainya segala macam. Itu budak tuh ketakutan, sangka dia mau dibunuh. Sekarang kamu bebas. Kamu bukan lagi budak. Sekarang kamu sudah menjadi merdeka. Sekarang kamu boleh pergi kemanapun kamu mau. Tapi budak ini menangis. Enggak Tuan, saya tetap mau menjadi budak. Saya tetap mau mengikuti Tuan. Tuannya bilang, enggak, kamu sudah bebas. Saya mau ngikutin Tuan. Dia nangis, dia tetap mau. Dia mau berubah, dia mau, dia ikutin Tuannya. Enggak bedanya kita. Kita itu istilah dulunya tuh budak yang istilahnya enggak bisa dididik. Tapi Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat kita. Dia menebus dosa kita, pemberontakan kita, kemarahan kita, kegilaan kita, segala macam. Tuhan gak mati untuk orang yang benar. Tuhan Yesus gak mati untuk orang yang baik, tapi dia mati untuk pemberontak-pemberontak. Kita lah pemberontak-pemberontak itu. Tapi dia mati buat kita. Dia menebus kita. Dia cuma bilang, kamu sudah merdeka, kamu bukan lagi budak. Kamu bukan lagi budak, kamu sudah merdeka. Inilah maksudnya Yesus telah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Dia mau kita itu menjadi orang yang merdeka. Dia mau membuat kita itu istilahnya hidup dalam kemenangan. Gak ada lagi belenggu dosa apapun, kuasa roh dari manapun yang membelenggu hidup kita. Tapi karena kematiannya itu 2000 tahun yang lalu, untuk membawa kita kemenangan, supaya kita menjadi orang yang menjadi saksi-saksi Tuhan yang tidak terhentikan. Kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, menceritakan kedaulatan kebesarannya Dia. Itulah yang Dia rindukan. Kita naikkan pujian, ku telah mati dan tinggalkan hidup ini. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku. Mari kita bangkit berdiri. Dengan darah yang Tuhan menebus kita bukan dengan harta, dengan permata, tapi Dia menebus kita dengan darah yang sangat mahal. bukan dengan Tuhan, ini kami Tuhan. Kau menebus diriku Dengan segenap kasih dan pengorbanan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mungkin pagi hari ini banyak hal yang Bapak Ibu alamin. Sakit penyakit, sepertinya sulit untuk melangkah. Masih banyak pikiran itu, pikiran yang kepentingan pribadi sendiri. Mungkin masalah keuangan, masalah keluarga. Apapun yang kita alami, tapi pagi hari ini Tuhan mau memberi kebebasan buat kita, kemenangan. Tuhan gak mau melihat belenggu-belenggu itu ada dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini di 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lakukan untuk membayar semuanya dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Tapi hari ini adalah kesempatan buat kita. Tuhan, aku mau ngalami suatu kemenangan, terobosan demi terobosan. Aku mau ngalami sesuatu Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu rindukan untuk ngalami, mari angkat tangan. Kita naikkan ujian dari awal. Bukan dengan meramparah. Yes Lord, inilah kami Tuhan. Kau telah membayar dosa kami Tuhan pagi hari ini. Dengan darah yang mahal Tuhan. Tidak ada noda, tidak ada celah. Thank you Lord, thank you Lord. Bukan dengan emas perak. Yes Lord. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan. Yang untuk mau didoakan, saya minta pagi hari ini maju ke depan. Biarlah pagi hari ini kita mengalami suatu kemenangan, kita mengalami suatu terobosan. Yang mau didoakan, maju ke depan. Lagi hidup ini ku letakkan. Mari yang mau maju silakan maju. Hari ini bukanlah hari yang biasa, ini adalah hari spesial. Kita bilang kematian Yesus gak mau sia-sia di dalam hidupanku. Aku mau Yesus itu ada dalam hidupanku. Yes Lord. Mari Tuhan, kami membutuhkanmu pada pagi hari ini. Kami membutuhkan kuasa mujizat-Mu. Kami membutuhkan pengalaman terobosan demi terobosan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sekali lagi beri buat kami kekuatan, kemampuan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Jangan hidupnya Tuhan hari ini. Dia mengalami suatu kemenangan. Demi kemenangan itu terjadi Tuhan. Dia terima semua kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemenangan. Apapun masalah yang dihadapi Tuhan, apapun yang dialami Tuhan, hidupku yang
seperti yang kau ingini. Adakah yang masih didoakan? Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapa. Biar kami boleh hidup ya Bapa, hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, pakai lebih lagi urapan-Mu, Kau tambah-tambahkan pada hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh ya Tuhan membawa setiap jiwa-jiwa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, amin. Sebelum kita menjalankan bersama, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menjalankan perjamuan kudus, saya mengundang untuk WBI yang akan mempersembahkan pujian. Tangannya terpaku, cambuk dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di julur
DWB Idul Fitri mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.